Hewan Mania dimanapun Anda berada, siapkan kocek Anda, kocek-koceknya disiapkan, tabungan disiapkan, tarik leasing karena banyak mobil baru akan lahir atau muncul, tetapi juga saya kurang tahu ya, apakah di luar negeri bos-bos Formula One itu tidak tahu yang namanya undang-undang ITE termasuk pembohongan publik gitu kan. Saya juga bingung juga karena selama ini saya bilang ini bohong, 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 bohong. Ini kan beda ya saya. Dulu kita kalau melihat mobil di launching terus orang langsung menganalisa, wah hidungnya ini gitu kan saya. Sekarang gimana sah? Itulah Mas Joko, tahun ini agak asik ya. Tahun lalu asik karena kan regulasi baru, jadi kita penasaran mobil baru itu kelihatan seperti apa gitu. Ya, Walaupun ternyata awal-awal banyak yang nipu-nipu dulu gitu, karena nggak pengen nunjukin, karena mungkin masih baru, jangan nunjukin duluan. Wah, kita bisa memaklumi gitu. Tahun ini kebawa lagi. Tahun ini munculnya ngomongnya mobil baru, ternyata mobil lama yang dicat baru. nah, Kemudian eh, renderingnya juga makin lama kan, kadang-kadang yang di launching itu gambar komputer kan ya, bukan ya. foto. Nah itu kok tambah lama kok tambah nggak niat gini gitu. Nah itu yang agak kecewa ya. Jadi kita agak nggak enaknya musim ini adalah satu, launchingnya ini kan agak sporadis. Nah, dalam 2 minggu ini semua mobil akan launching. Kemudian kita hanya punya satu sesi uji coba tahun ini, tanggal 23 sampai 25 Februari di Bahrain. Habis itu seminggu langsung balapan. Jadi Oke, saya boleh tahan dulu, tahan dulu. ya, Kita openingkan dulu biar penasaran. ya, Karena ini saya pengen mengangkat asa penasaran di sini. Jadi teman-teman banyak yang DM saya. ya. Tolong Mas Asa bahas mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Kenyataannya Asa bilang ini banyak pembohongan. Yang cukup menarik bagi saya adalah Alfa Romeo katanya perpaduan antara Ferrari sama Mercedes. Ini yang mungkin nanti Asa juga akan tanya Asa. Kenapa bangga sekali menyebut bahwa mobil saya adalah perpaduan antara Mercedes dengan Ferrari. Mercedesnya itu yang mana? Odong-odongnya, Ferrarinya adalah salah strategi. Nah, ini cukup menarik kita bahas. Tapi yang jelas, Ewan Mania, kita sekarang memang dalam kebingungan. Dulu Formula One identik dengan mahasiswa teknik mesin. Sekarang tidak. Jurusan desain atau institut seni. Kenapa? Yang dilaunching bukan mesin, bukan sayap, bukan aerodinamika, tetapi hanya lomba bagus-bagusan stiker. Nah, kita akan bahas bersama Asa. Kita lanjutkan lagi omongan Asa tadi, karena Asa lihat ini keluar semuanya. Harinya cuma 1 hari kita untuk untuk launching. Kemudian juga ada filming day, itu juga barang baru bagi teman-teman yang sudah menyintai F1 dari bertahun-tahun, baru 2 tahun inilah mungkin kita benar-benar menyoroti. Nah, di mata Asa bilang tahun ini tidak asik. Jadi lanjutkan tidak asiknya Sa. Enggak, bukan tidak asik. Menyulitkan kita, Mas Dewo. Oh ya, Karena kita sekarang ngomongin launching yang bukan launching, karena pada dasarnya hanya launching gambar atau desain baru. ya, Kemudian di saat tim ini launching gambar livery mobil, tim ini melakukan filming day. Fokusnya pindah lagi. ya, Filming day-nya banyak yang tertutup, jadi detailnya nggak kelihatan. Kalau dulu kan enak, 2 tahun terakhir kan di podcast kita enak. Setiap kali launching, kita bisa bahas mobil ini apa yang baru, apa yang baru, apa yang beda. Termasuk tahun lalu ketika bohong pun kita masih bisa mereka-reka karena itu baru gitu. Nah, tahun ini, sekarang bayangin Mas Jo, kita nanti sampai tanggal 23, 25, benar-benar nggak tahu mobil mereka itu kayak gimana yang aslinya. Karena pasti masih ada yang disembunyikan. Nah, setelah tanggal 23, 25 mobilnya benar-benar keluar semua bersamaan di lintasan, lalu habis itu hanya seminggu langsung balapan. Nah terus kita mereview, menganalisa, bikin prediksinya kan jadi susah. Waktu kita nggak banyak, jadi hanya satu episode merangkum uji coba dan mempreview lomba, mempreview musim dan lomba. Itu kan nggak asik. Jadi menurut saya nanti ini harus dipikirin sama F1 karena bagian dari keasikan F1 dulu adalah build up-nya agak lama, Mas Jo. Launching, uji coba, koreksi, uji coba lagi. Kemudian ada waktu, semua nunggu apa yang berubah di lomba pertama. Kan kayak gitu harusnya iramanya. ya, ya. Ini nggak ada iramanya nanti. Launching, filming day, uji coba, mungkin ada yang bermasalah, ada yang tidak. Setelah itu minggu depannya langsung lomba. Yang itu berarti nggak akan ada waktu untuk ngubah. Jadi kalau tanggal 23 sampai 25 nanti mobilnya meleset, itu akan meleset di lomba pertama. Dan itu nanti tidak akan punya banyak waktu karena balapannya di luar Eropa semua. Nah, tapi ini kita udah mulai agak kejauhan gitu. Cuman buat kita yang membahas F1 ini jadi iramanya jadi kurang dapat Mas Jo.
Karena nanti langsung lomba, kita nggak bisa manasinya nggak kayak 2 tahun terakhir gitu. Ya. Paham. Jadi saya juga lagi curiga nih, apakah kemarin kita lihat Formula One banyak sekali dari Timur Tengah yang masuk di tubuhnya F1. Sekarang ini yang masuk lagi mungkin dari Korea ya. Kenapa? Udah kita ajak orang-orang Korea, kenapa? Mau gonta-ganti bentuk gampang kok. Mereka sudah terbiasa mengganti bentuknya hidung, mata atau bibir orang gitu kan. Mungkin itu ya. urusannya Formula One ya tidak jauh dari hidung gitu kan. Nah, iya, kembali tadi kalau terus kita nggak bisa menggambarkan ini, yang terjadi tahun ini seperti Asa tadi takutkan kalau ini meleset, balapan pertama pasti akan kacau. Tetapi kan kalau yang tahun lalu kan kita lihat juga melesetnya Mercedes sampai akhir seri gitu, ada ketakutan juga dengan waktu mepet. Agak beda karena 3 lomba pertama tahun ini kan selisih 2 mingguan, Mas Yo. Jadi ada waktu. Tahun lalu kan Timur Tengahnya agak mepet segala macam, jadi mungkin nggak punya cukup waktu untuk ngubah. Nah, sekarang masih ada waktu, walaupun kayaknya susah juga kalau ini meleset di Bahrain, balapan kedua, balapan ketiga kemungkinan besar juga agak repot gitu. Nah, ini yang ya buat saya sih ngelihat jadwal aja udah mati, susah ini nanti. Kapan kita bikin edisi preview, Mas Yo? Oke, sekarang kita ngomongin ada apanya, apa adanya. Sekarang yang mau, kalau William gimana? Kita tinggal atau gimana? William? Ya, jadi enaknya sekarang adalah lo bahas livery ini nggak usah lama-lama. Kita bukan orang desain dan nggak perlu terlalu dibahas mobilnya, karena kita nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Nah, waktu Williams ini Williams sesuai urutan launching ya. Ketika Williams launching beberapa hari yang lalu itu, wah sempat muncul H-1 hari H itu ternyata sponsor McLaren tahun lalu Gulf itu pindah ke Williams. Wah, saya sempat berharap, wah ini nanti desain Gulf yang ikonik itu akan pindah ke Williams ini. Biru muda dengan oranye kayak gitu. Kemudian ini fotonya kita tampilin, ternyata sama kayak musim lalu. Maksudnya desainnya nggak beda-beda amat. Ya. Dalam artian Gulfnya itu hanya di hidung. Jadi kalau dilihat dari depan pun juga nggak terlalu kelihatan karena di atas ini. Jadi nggak ada yang apa ya, nggak terlalu berkesan. Gulfnya kan hanya ada di sayap dan di hidung. Jadi ternyata Gulf pindah, tapi ya ternyata ya sponsor biasa gitu, bukan yang utama gitu ya. Betul. Warnai kan ya. Bukan, dan yang bagus malah cuman mungkin logo Duracell di atas ini aja, mungkin kayak baterai kan. Ya, maaf ini apakah William ini apakah secara teknologi sah atau tidak sah karena ada Duracell. Padahal kan nanti balapan mobil Formula One hybrid kan baru 2026 atau berapa gitu kan. Ini sudah mulai dia kan ada Duracell. Williams kan juru kunci Mas Dewo. Jadi kalau misalnya musim ini juru kunci lagi karena ada Duracell, musim depan balapan Tamiya aja. Iya, kok nggak powerbank gitu masih pakai. Jadi ya ini tim memang ya kita semua tahu tim terburuk musim lalu, tapi punya pembalap yang Albon yang Alex Albon yang lumayan punya prospek. Masalahnya tim ini adalah positioning tim ini seperti apa? Karena kita tahu akhir tahun lalu prinsipalnya keluar, direktur tekniknya keluar. Nah, gantinya kan dari Mercedes, James Vowles itu kan. Nah, dia ini nanti apakah ini diposisikan sebagai juniornya Mercedes masih belum jelas. Apakah ini diposisikan yang penting aman dulu tim ini, yang penting jalan aman, lalu kemudian untuk dijual. Kita juga menunggu karena ini kan pemiliknya adalah Dorilton Capital. Pemiliknya adalah perusahaan investasi, bukan perusahaan balap, Mas. Ya. Jadi jangan kaget kalau tim ini ya mungkin nanti akan dilempar lagi, dijual lagi gitu. Karena kan value F1 sedang tinggi, jadi ya sedihnya adalah ya tim ini ya mungkin posisinya tidak akan terlalu berambisi untuk musim ini. Kalau misalnya dia bisa lepas dari juru kunci, itu sudah dianggap progres. Tapi kayaknya kalau lihat pesaingnya ya mungkin berat juga ini. Saya menampilin Albon yang rambutnya sekarang ganti blondi. Ya moga-moga Albon tidak membuang waktunya di Williams kayak Russell membuang waktunya di Williams selama 3 tahun. Ya. Nah, yang dikhawatirkan lagi adalah ada Logan Sargent, ada pembalap Amerika akhirnya di F1 setelah beberapa tahun ya. Dulu kan Alexander Rossi, sebelumnya Scott Speed, dua-duanya nggak terlalu spesial. Nah ini kan juga apakah ini spesial juga masih belum tahu.
Ketika ditanya kamu mau spesialisasinya apa, mungkin aku nanti akan ngejar kualifikasi. Albon termasuk jago kualifikasi, jadi mungkin persaingan internalnya nanti lebih seru daripada bersaing dengan yang lain. Tapi ya yang penting tim ini ya mungkin eksis dulu gitu. Jadi ya kita nggak perlu terlalu punya ekspektasi tinggi, kita nggak perlu terlalu berharap banyak, ya moga-moga bisa menyodok sesekali dan moga-moga punya pembalap Amerika yang bisa sukses gitu aja. Tapi kayaknya sudah nggak butuh pembalap Amerika, sudah sukses di Amerika. Tapi orang ini top nih, low profile. Saya hanya mengejar kualifikasi. Yang lainnya udah juara dunia, ya kan? Juara dunia akhirat, gitu kan? Dunia dan akhirat itu cukup kualifikasi. Bagus, nak. Terus kan? Ya. Jadi ya Williams cukup Mas ya, karena memang nggak ada yang menarik di sini. Nggak ada yang menarik. Nah yang paling mungkin penggemar F1 di sini juga tahu mungkin adalah mobil ini, Alfa Romeo yang baru ini. Jadi ketika launchingnya kan kayak dibuat kayak talk show gitu ya. Kalau Anda nonton live-nya, kemudian di situ sekarang ada Andreas Seidel yang dari McLaren pindah ke Sauber Group. Ini kan Sauber sebenarnya, bukan Alfa Romeo. Alfa Romeo ini hanya branding, dan tahun ini adalah tahun terakhir branding Alfa Romeo. Karena mulai tahun ini bertahap sahamnya dialihkan ke Audi. Jadi ini lucu, ini namanya Alfa Romeo, perusahaan mobil Italia, timnya aslinya namanya Sauber, basisnya di Swiss, dan sahamnya sudah mulai diakuisisi oleh Audi, merek mobil Jerman. Jadi ini transisi banget ini. Jadi ya moga-moga nanti Alfa Romeo musim terakhirnya bisa berkesan, dan sebagai tampilan mobil ya wow ya maksudnya ketika muncul wah gagah ini. Namanya saya merah hitam kan? Ya, itu putihnya jadi hitam karena kan Orlen-nya pindah Mas Jo. Nanti Orlen pindah ke tim yang setelah ini. Ya. Jadi sponsornya sekarang pakai steak, dan itu bukan steak daging ya, steak. Kemudian warnanya lebih banyak hitam, tapi ketika muncul banyak hitam ini banyak juga. Ini malas ngecat ya supaya enteng mobilnya. Kan tahun lalu banyak mobil akhirnya catnya dihapus kan. Ya. Jadi kena carbon fiber supaya ringan. Ya. Karena banyak masalah overweight. Nah ini yang jelas banyak hitamnya, tapi saya sih nggak masalah, kelihatan gagah banget. Ini mobil dikoleksi bagus banget Mas Yo. Maksudnya miniatur dan asli. Mobil ini apakah asli atau palsu? Mereka sejauh ini Sauber, saya akan menyebutnya Sauber ya, bukan Alfa Romeo. Sauber dipuji karena dia benar-benar menampilkan mobil fisik yang bukan mobil tahun lalu. Apakah ini mobil yang asli? Awalnya kita kira iya Mas Yo, tapi kemudian setelah launching tiba-tiba muncul pengumuman bahwa siapa saja di sini, siapa saja yang nonton podcast ini, siapa saja penggemar F1 di seluruh dunia bisa ikut lelang beli mobil ini Mas Yo. Lah, ini mobil belum dipakai kok sudah dilelang gitu. Itu banding satu. Berarti ini kan mobil baru yang show car ya. Show car dalam artian berarti masih pasti akan banyak perubahan. Ini yang mungkin masih disembunyikan gitu. Ya. Itu katanya salah satu yang agak disembunyikan adalah suspensi belakang. Jadi mobil yang di launching ini dengan yang dipakai di filming day itu beda suspensi belakangnya. Jadi mungkin masih ya nggak tahu ini Sauber cari uang atau bagaimana cari sensasi. Jadi untuk kali pertama dalam sejarah penggemar F1 bisa membeli replika 1:1 mobil yang dipakai tahun yang sama. Saya nggak tahu, saya nggak ngikuti lelangnya karena pasti nggak mampu. Males juga beli. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngecek ke webnya Sauber, ngecek sudah berapa harganya sekarang, tolong tulis di komen. Jadi ini sudah Anda bisa memiliki mobil ini. Ya, saya nggak percaya waktu saya bilang kalau dihilang saya nggak mampu membeli. Asal jangan pesimis, cek dulu. Ini Burago atau ini Mini Champ atau apa gitu. Kalau Burago yakin ya bisa insya Allah. Jadi ini Sauber asli Mas Yo, Sauber asli, carbon fiber asli semuanya, dan tapi tidak ada mesinnya, tidak ada gearbox. Jadi internalnya nggak ada, jadi ini mobil bisa melaju kalau hanya didorong. Jadi bukan mobil yang tanda kutip asli gitu. Nah mungkin dari mobil yang apa ya, ini replika atau mobil show ini ya minimal kita bisa membandingkan dengan tahun lalu ya, dalam artian ini kalau tahun lalu mungkin agak mirip Ferrari yang di atas ya, yang sekarang lebih mirip Red Bull dan Alpine kan. Jadi
sidepodnya lebih melengkung ke bawah di belakang, kemudian bagian tengahnya ini kayak bazooka besar gitu sekarang, kayak bazooka besar ke belakang. Kalau Ferrari kan kita ingat tahun lalu agak melengkung di dalamnya, dari atas baru kelihatan kalau melengkung, tapi kalau Red Bull kan memang sidepodnya lebih dramatis bentuknya. Jadi dia mengingat Sauber ini pakai mesin Ferrari tapi bentuknya ngikuti Red Bull, nanti kita penasaran nanti Ferrarinya kayak gimana nanti. Karena kan Ya. pakai mesin yang sama. Dan nanti kita akan melihat hasil yang dipakai filming day itu, loh itu kok kayak Ferrari. Jadi nanti Ferrari nanti yang kayak gimana? Yang kayak yang Sauber ini atau yang kayak Haas? Jadi ini bikin kita penasaran sama Ferrari. Jadi kalau mau dilihat ekstrimnya, tahun lalu yang sebelah kiri ya, itu kayak bolong belakangnya. Ya. Kalau yang tahun ini benar-benar bodinya sampai ke belakang kayak bazooka gitu, kayak corong kok battleship-nya untuk buang anginnya itu benar-benar memanjang sampai belakang. Jadi ini kalau dilihat dari sini aja udah kelihatan kalau ini ya ini mobil mobil baru gitu. Dan yang paling banyak disoroti adalah bagian, tolong perhatikan dasar lantai ini. Ya. Bahwa ini ada banyak geriginya ini, kayak kayak gergaji gerigi ini. Giginya hiu ya. Kayak giginya hiu ya, ada ini kayaknya akan, apakah ini akan jadi tren 2023? Kalau tahun lalu kan kayak bingung semua kan dengan bentuk di samping itu, karena itu cara untuk mengatasi porpoising kan. Jadi Ya. bagaimana mengatasi pressure udara di bawah ini, harus ada kayak relief pressure-nya gitu supaya tidak terlalu narik gini. Jadi buangnya gimana supaya nggak terlalu begini-begini. Fundamental. Ya. Ya, itu kuncinya ada di floor samping ini. Tapi ketika filming day ini nggak ada. Oh. Apakah karena filming day-nya itu pakai lantai yang lama untuk menjaga komponen Ya. atau apa ya? Kita harus nunggu tanggal 23 sampai 25 nanti gitu. Terus fitur terakhir lain adalah yang menarik adalah di bagian atas ini, di atas helm pembalap dan di bawah kamera ini. Karena ini kayak ada 4 lubang airbox ini di atas ini. Dan ingat tahun lalu Sauber mobilnya kebalik, Zhou Guanyu yang papres atasnya itu kan, untung kepalanya tidak apa-apa. Jadi itu ada regulasi baru yang memaksa bagian atas ini jadi lebih kokoh. Tapi ini kayak kalau dilihat dari depan kayak ada empat lubang. Ini saya langsung tampilin aja foto Alfa Romeo waktu shakedown di Barcelona hari Sabtu harusnya. Jadi nggak terlalu kelihatan, tapi di sini ada kayak 4 lubang di sini. Ya ini mobilnya saat filming day. Nanti kita akan bahas filming day. Mungkin terakhir Mas Dewo soal Alfa Romeo atau Sauber, ya barisan pembalapnya Zhou Guanyu masih di situ. Kemudian Bottas yang kayaknya sudah jadi karyawan tetap, jadi kayaknya nggak terlalu bebas, kayak lebih menikmati hidup sekarang. Dan ini mungkin Theo Pouce, susah nyebut namanya, ini tes drivernya yang kadang-kadang jadi bintang masa depan juga dari Prancis. Nah ngomong soal Bottas, saya suka potongannya Mas Dewo. Ini nggak F1 banget. Ini mohon maaf tanda kutip bule kampung ya. Jadi dia apa? Charles Bronson ini Sa. Charles Bronson dulu kan bintang film tau nggak? Charles Bronson. Dan pakai apa? Rambutnya di belakang ada Kayak apa ya? Zaman Kaisar Romawi atau apa gitu ya? yang nggak memanjang ke belakang gitu. Jadi kayak bener-bener kayak bule petani kalau di Amerika gini-gini. Ya kayak airbag ya. Jadi kalau jatuh kan lumayan rambutnya bisa nahan. Dan apa namanya? Dia bilang dia musim dingin kemarin menghabiskannya banyak di Australia karena pacarnya orang Australia, pembalap sepeda. Jadi dia banyak sepedaan. Dia bilang Desember kemarin sepedaan 2000 kilo katanya dia. Jadi dia mungkin setelah dari F1 jadi pembalap gravel nanti mungkin. Jelas lebih slim ya. 2000 kilo itu kan berapa kalori yang terbakar itu kan. Jadi ya ini Bottas kelihatan happy, bahagia kayaknya sekarang, tidak terbebas dari pressure ngejar juara dunia dan mengalahkan Hamilton. Ya moga-moga nanti Alfa Romeo bisa mempertahankan performanya karena tahun lalu kan peringkat 6. Ya. Agak sulit untuk improve naik, dan di bawahnya nanti ada Aston Martin, ada apa Alfa Tauri, mungkin Haas yang siap menggeser lagi gitu. Nah ini akan jadi beban khusus untuk tim ini. Ya. Sa, kalau dilihat dari ini kan nanti kaos yang dijual juga tidak jauh kan. Ini putih jadi hitam tadi ya. Kembali lagi Sa. Keren sekali kan Sa. Ya ini seragamnya hitam ya. Gagah banget Mas Dewo ya. Gagah banget. Keren ya. Nah, ini bingung Ferrari seperti apa nanti. Tapi keren ya. Ini kan
waktu Mercedes dengan warna hitam kan kelihatan keren sekali kan mobilnya saya waktu itu Nah, kan. Ya ya. kan? Atas sekali. Ini kayak, cuman kalau melihat ini saya jadi ingat Bottas ini kayak pembalap NASCAR, nggak kayak pembalap F1. Ya saya cuma berharap mungkin kita bisa urunan karena Alfa Romeo itu kalau nanti hilang juga sayang. Kan kita tinggal ganti Romeo-nya diganti Mart aja dari Alfa Mart kan lumayan sangat Indonesia sekali gitu kan lumayan gitu kan. Tapi yang jelas Alfa Romeo ini kan juga cukup menarik mewarnai juga karena kalau kita lihat kemarin kan juga prestasinya juga tidak jatuh-jatuh amat, poin selalu mendulang. Ini kan mungkin saya juga jadi ingat kenapa Haas sekarang menendang Mick ya cuman kepengen sekarang poin duit itu kan Ya. yang dikejar-kejar. Apalagi pemasukan F1 naik terus, jadi Ya, setiap posisi itu nilainya bisa puluhan juta dolar kan Mas Jo. ya, Ya. kerasa sekali ya. Jadi juga menghemat jangan sampai mobil hancur seperti tahun lalu kan ini juga itu hitungannya sekarang kan dulu itu rasanya kan karena mesin bebas mobil rasanya nabrak udah ganti baru nabrak ganti baru sekarang kan enggak kan benar-benar kita benar-benar hemat mana yang bisa dipakai lagi dan lain sebagainya. Dulu malah tahun 80-an 90-an awal tuh malah ada mesin yang khusus dipakai kualifikasi gitu. Jadi qualifying spesial. Jadi habis qualifying meledak mesinnya. Dua habis itu ganti lagi. Memang berarti memang orang pembalap tim-tim dulu lebih kaya ya saya. Luar biasa kan dulu. Oke, Alfa Romeo ada tambah lagi? Ya, nanti kita ngomong filming day. Jadi yang tim ketiga sekarang fashion show Alpha Tauri launching tanggal 11 kemarin di New York Fashion Week. Cuman saya belum tanya ini, saya harus tanya nanti. Ini New York Fashion Week beneran atau kayak skandal Paris Fashion Week-nya Indonesia? Jadi dia bikin di sekitar New York Fashion Week, bukan ikutan New York Fashion Week. Nah ini Ya. resmi ya. Jadi ini belum ada yang ya memang wartawan F1 nggak peduli itu New York Fashion Week atau enggak. Yang penting mobilnya seperti apa. Tapi ini yang jelas launchingnya di New York dan Alpha Tauri mungkin kita semua lupa adalah brand fashionnya Red Bull. Jadi Alpha Tauri itu jualan baju. Saya belum pernah beli bajunya, malah hampir nggak pernah ngeklik websitenya karena saya nggak peduli bajunya, saya peduli mobilnya. Jadi ya nggak tahu apakah itu berhasil strategi jualan baju pakai F1 ini, tapi ya yang jelas dia masih mempromosikan brand Alpha Tauri itu brand fashion dan launchingnya di New York Fashion Week. Apakah benar-benar bagian dari New York Fashion Week? Saya nggak tahu. Ya, semoga tidak resmi. Karena kalau tidak resmi, teman-teman Evan Mania di Jakarta siap-siap. Karena kalau tidak resmi, siapa tahu bisa dipindah ke Citayam Fashion Week. Jadi kan lumayan kan, Citayam gitu. Kalau katanya ini evolusi, katanya juga mobil ini belajar dari pengalaman tahun lalu, downforce kurang dan sebagainya, diperbaiki di tahun ini. Saya itu sampai saat ini masih bingung ya, ini juniornya Red Bull, tapi kok rasanya kok tertinggal jauh gitu. Saya selalu membandingkan dengan MotoGP ya. Bagaimana Ducati, satelitnya kok bisa mengalahkan, satelitnya bisa mengalahkan, itu kan seru sekali gitu kan. Sementara kalau di Formula 1 kan jauh-jauh semuanya gitu kan. Ini sebenarnya benar-benar atau cuman ya bisnis saja gitu. Mas Dewo mungkin setengah bercanda, tapi pertanyaan itu saya dalam setahun terakhir banyak mikir juga. Logikanya Mas Dewo ya kan ini logikanya adalah ini kan memang adiknya Red Bull, adiknya juniornya Red Bull. Ini saya nggak mau nampilin foto mobil ini karena ini showcar, tapi saya mau nampilin gambar renderingnya aja karena yang render mobil barunya. Jadi kalau kita lihat Mas Dewo ini kayak bazooka di tengahnya ini memanjang ke belakang, lalu sidepodnya kalau kita lihat dari samping, sidepodnya nuring ke belakang kayak Alfa Romeo tadi, lalu yang tengahnya ini bazooka ke belakang gini. Jadi ini gaya-gaya Red Bull memang. Lalu saya kembali ke foto ini. Nah, logikanya adalah mobil ini sebanyak mungkin seharusnya ngambil komponen dari Red Bull kan Mas Dewo. Tinggal gampang. Haas saja sekarang pada dasarnya mesin, gearbox, suspensi dari Ferrari sudah nggak usah. Teknisi juga ikut ya. Pokoknya komponen mana yang diizinkan dibeli dari tim lain dia beli kayak gitu. Itu lebih gampang. Nah logikanya kan karena Alpha Tauri ini satu pemilik harusnya kan gampangnya begitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita ingat wawancaranya Mas Davi kan mereka develop sendiri sekarang. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok develop sendiri? Kan itu lebih mahal sedikit gitu. Dalam artian bukan lebih mahal, mungkin lebih capek. Ya. Kemudian pembalapnya juga dibilang junior juga sudah bukan kan?
Kalau dulu kan Gasly, Albon dicoba di situ, dicoba ke Red Bull, gagal mentah lagi. Tapi mungkin karena Red Bull sudah pembalapnya settle sampai 5 tahun ke depan, mungkin Verstappen nggak akan kemana-mana sampai 2028. Pembalap keduanya cari yang lebih pengalaman. Nah mungkin jangan-jangan ini tim disiapkan untuk dijual, Mas Yo. Loh iya kan, maksudnya buat apa dia memaksa timnya untuk mendesain sendiri gitu. Berarti kan harus seperti transisi untuk jadi independen kan, Mas. Ya. Jangan-jangan arahnya memang untuk dijual gitu aja. Itu ya karena kalau pakai komponennya Red Bull ngeri juga kalau dijual. Jadi dia tahu apa yang ada di Red Bull ya, teknologi apa yang masuk dari Red Bull gitu kan, kalau saat dia mungkin bukan sekarang Mas Yo, mungkin ya. Saya kira itu juga nggak masalah. Toh Ferrari juga jual ke Alfa Romeo, Mercedes juga jual ke Williams gitu. Ya. Tapi lebih ke tim ini harus punya tim teknis yang bisa bikin mobil secara utuh gitu aja. Just in case nanti dijual dan harus terpisah dari programnya Red Bull, misalnya mesinnya beda, gearboxnya nggak bisa sama kayak gitu. Nah ini ya nggak tahu. Nanti mungkin kalau ada waktu tanya Mas Tepi aja. Mas Tepi siap-siap. Ini, tapi Mas Tepi kan bukan karyawan Red Bull, dia karyawan Alfa Tauri. Sudah beda perusahaan. Oh, itu aja. Tapi kalau dari sisi tampilan menurut Mas Yo gimana? Kalau saya menarik, ini menarik ya. Cuman kalau secara tapi memang samping yang menarik, kalau dibanding tahun lalu ya, sampingnya menurut saya seneng desain ini keren sekali kalau dari sampingnya. Oh, ya, merahnya Orlen ini ngasih ngasih aksen ya. Enggak. Iya. Blend ya. Ya, dan kalau kita lihat, saya nggak tahu velg nanti apakah juga seperti itu, saya nggak tahu juga. Tapi ini menurut saya juga mobil cantik juga, karena memang jujur kaos ini sudah saya buru, kaosnya Alfa Tauri saya buru setahun, saya nggak dapat apa-apa, saya udah titip berapa orang selalu nggak dapat, kita dapatnya malah dari Mas Tepi kan, jadi asli. Ya, baju asli tim. Baju tim, gitu kan. Padahal ini menurut saya cukup menarik, Jadi apa ya, Alfa Tauri kan juga memberi kejutan di awal tahun kan, awalnya. Ya, dan ini tim apa ya tahun 2020 nyuri kemenangan Gasly. Tahun lalu agak performanya agak turun ya. Tsunoda masih di situ, jadi kita nggak tahu nanti bisa perform atau tidak. Tapi yang menarik adalah Frank Tost dan Helmut Marko, yang intinya bosnya Red Bull dan bosnya Alfa Tauri, bilang bahwa tim leadernya adalah Nick de Vries, bukan Tsunoda. Walaupun ini tanda dasarnya masih rookie ya, karena baru balapan 1 kali kan musim lalu, tapi dia kan sudah usia berapa, 27 mau 28, jadi dia dianggap lebih berpengalaman daripada Tsunoda. Nah itu kan menunjukkan betapa mungkin Alfa Tauri ini masih tetap belum percaya 100% pada Tsunoda, padahal Tsunoda sudah 2 musim kan. Ya. Nah, jadi saya potong, maaf. Ya. Jadi kalau Honda yang selama ini keluar masuk mungkin nggak nanti malah nempelnya ke Alfa Tauri, karena ini kan orang-orang Honda juga kebanyakan kan. Iya kan, yang selama ini orang akan ke tim lain tuh. Kok jadi terbesit mendadak? Jangan-jangan ini memang kalau Asa tadi bilang bahwa ini adiknya Red Bull tapi dipisah secara manajemen dan sebagainya. Ya, secara manajemen dari dulu sudah terpisah. Cuma secara teknis ini kok semakin gitu ya. Ya. Nah, jangan-jangan juga karena kan Honda kan episode minggu lalu kita sebut Honda ini sudah mendaftar lagi untuk masuk F1 lagi 2026. Siapa? Nah, dengan siapa? Itu nanti jangan-jangan baju saya ini kan McLaren Honda kan? Iya kan? Dan itu sudah diskusi katanya, sudah mulai ada pembicaraan. Nah, tapi yang saya menarik adalah Nick de Vries yang notabene sebenarnya masih rookie jadi tim leader. Ya. Nah ini apakah ini gambling atau apa ya? Atau mungkin Alfa Tauri sudah tahu potensinya Nick de Vries, ya kita lihat nanti gitu. Nah, ini Tsunoda. Nah kita ke filming day Mas Yo. Oke, satu lagi sebelum ke filming day, jadi kita lihat ya nanti Tsunoda di depan atau enggak tahun depan ya. Kalau di pertandingan agak panjang ya bisa jadi itu karena memang asetnya Honda. Oke, kita ke filming day. Ya, feeling saya sih ini tahun terakhirnya Tsunoda sih. Ya, mungkin semua yang nonton podcast kita selama 2 tahun terakhir tahu saya nggak terlalu ngefans sama dia. Oke lah, sangatlah poninya keren. Maju terus Tsunoda. Jadi saat 3 tim ini launching, kemudian tiba-tiba
Tadi kita udah nunjukin Alfa Romeo Filming Day di Barcelona, dan sebenarnya nggak sendirian, Red Bull juga. Dan kemudian Haas ternyata mencuri perhatian karena dia launching livery, tiba-tiba mobil aslinya muncul. Tapi lihat nih posisi berdirinya Hülkenberg sama posisi berdirinya Magnussen nutupi detail bagian yang paling penting ini. Oh, Suspensinya nggak kelihatan. sebentar, yang penting yang mana, Sa? Kalau Hülkenberg enggak gitu, Sa. Kalau Kevin memang menutupi dua yang penting, Sa. Kayak pemain bola nutupi tengah itu ya. Kita milih aja dan milih Haas itu. Jadi, Oke. jadi yang di belakangnya ini kan suspensinya pasti, jadi Ya, kita nggak lihat bentuknya seperti apa, tapi dari sini udah kelihatan. Kalau dari samping kayaknya Haas ini mirip Ferrari ya. Masih ngikuti jalurnya Ferrari itu. Dan ini mungkin nggak kaget karena kan tim desainnya Haas kan nempel ke Ferrari kan, agak nebeng ke Maranello kerjanya. Jadi mungkin ini makin rekat hubungan antara Haas dengan Ferrari gitu. Jadi ini foto timnya sebelum filming day, mereka filming day-nya di Silverstone. Ini fotonya ketika filming day. Uh, dari sini nggak terlalu kelihatan. Nah ini dari samping, tapi juga nggak terlalu kelihatan. Kadang filming day itu biasanya agak-agak dirahasiakan. Nah mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut filming day, mungkin kita perlu jelasin apa itu filming day Mas Yo ya. Karena ini sudah uji coba terselubung sebenarnya buat tim-tim itu. Jadi saya punya grafis yang saya siapin apa itu filming day di F1. Jadi ini sebenarnya tujuannya adalah karena pembatasan uji coba, tim-tim ini ngomel. Loh, saya ini nggak dapat kesempatan untuk syuting film, shoot pemotretan untuk kebutuhan promosi gitu. Kan di awal tahun butuh kegiatan, butuh photoshoot, butuh video shoot yang itu materinya nanti dipakai untuk promosi tim, ya, untuk promosi sponsor-sponsor, ya, untuk kebutuhan promosi lah, untuk nanti ya. bikin acara di mana dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya dikasih izin, tiap tim boleh melakukan filming day, dikasih 2 kali dalam setahun, jadi turun di lintasan untuk kepentingan promosi dan dokumentasi. Tapi ini juga kesempatan untuk sistem cek, karena kan walaupun 2 kali dalam semusim, masing-masing 100 km masuk, jadi hanya boleh 100 kilo sekali turun. 100 kilo itu bisa 95 lalu masuk pit atau 100 rusak di lintasan. Jadi berhenti di lintasan lalu diderek balik ke pit gitu, itu juga bisa. Nah, 2 kali, jadi kita tahu Red Bull sudah pakai satu, Haas tadi sudah pakai satu, Alfa Romeo sudah pakai satu, Senin ini Williams akan pakai satu, karena mereka akan menggunakan ini untuk sistem cek. Jadi mobil sudah dirakit, di launching, ya di launching belum di launching, liverynya mobilnya sudah jadi, kan cukup itu 100 kilo untuk ngecek ada masalah elektrik nggak, nyambung semua nggak, baut-bautnya aman nggak, ada kesalahan desain nggak, minimal untuk ngecek-ngecek hal-hal yang sederhana gitu, kayak kan jangan-jangan kita beli mobil di starter kuncinya salah kan, kayak gitu kan kita nggak tahu. Nah ini tim-tim melakukan sistem ceknya dengan filming day, jadi promosi sekaligus uji coba awal. Nah tapi untuk menyiasati supaya tim-tim itu tidak nakal, sebenarnya dibatasi juga. FIA memaksa mereka pakai standar elektronik, jadi elektroniknya itu diawasi sama FIA, tidak boleh dikilik, tidak boleh diubah-ubah, standar kayak gitu. Yang penting mobilnya jalan. Kemudian bannya pun bukan ban yang dipakai balapan, jadi ban promosional kan. Jadi ban yang dipakai biasanya untuk tim-tim F1 untuk acara-acara demo di kota atau sebelum event, yang ban itu keras banget. Jadi kalau dipakai donat untuk bikin asap, dia tidak cepat rusak kayak gitu. Jadi ya bannya memang tidak bisa dipakai untuk hajar-hajaran, tapi ya sekali lagi tim tetap bisa menggunakan itu untuk sistem cek. Jadi minimal ngecek elektriknya, mesin, power unitnya, hal-hal kecil-kecilnya ini nyambung nggak. Untuk pembalap yang baru bergabung, dia dapat waktu untuk familiarisasi dengan macam-macam itu, karena kan mungkin sudah melakukannya di simulator, tapi kan tidak ada yang mengalahkan mencoba di lintasan kayak gitu. Kursinya pas atau tidak. Jadi 100 km cukup. Dan 100 km ini bisa diakali masuk. Jadi misalnya kalau di sirkuit Silverstone ya, kan sirkuitnya panjang tuh, lebih dari 5 kilo. Nah kalau dia 5 kilo, itu 100 kilo kan cuma 20 lap. 20 lap kan tidak banyak. Jadi mereka memakai konfigurasi sirkuit yang lebih pendek supaya bisa lapnya lebih banyak.
Karena untuk ngecek itu kan ngecek lap time kan nggak butuh sirkuit penuh, yang penting konsisten nggak kayak gitu. Nah ini mereka banyak melakukan akal-akalan seperti itu. Nah buat kita sekarang filming day itu jadi lebih penting daripada launching. Kenapa? Launchingnya bohong. Ya, betul. Jadi kita butuh lihat mobil aslinya saat filming day karena khas. Ini saya kembali ke fotonya khas. Khas yang di launching kan mobil tahun lalu yang diwarnai baru. Ini kan mobil barunya. Walaupun mungkin belum full spec, tapi sudah kelihatan oh bentuknya khas seperti ini kayak gitu. Nah, yang seru lagi banyak sekarang kan pengamat online. Jadi kalau kita nyari kebanyakan filming day ini agak rahasia Mas Dewa. Jadi tidak wartawan tidak boleh masuk, hanya fotografernya dia sendiri yang boleh moto supaya bagian-bagian yang rahasia itu tidak bisa terekam, terekspos. Jadi foto yang sudah dirilis ini pasti sudah dicek sama bosnya. Oh ini nggak apa-apa, nggak kelihatan. Atau diedit ya. Entah diedit atau apa. Oh dari depan nggak kelihatan, aman. Nah gitu kan. Yang penting nggak ada foto dari belakang, dari bawah, segala macam. Nah ini kan foto ini, oh diaman. Foto ini aman, kayak gitu kan. Misalnya Alfa Romeo, foto ini aman, nggak kelihatan kok gitu. Launching gitu kan, rilis gitu. Nah kalau misalnya yang moto kita kan Mas Dio kan bisa nakal, Mas Dio nyelonong di foto dalamnya, di foto sampingnya, di foto suspensinya, kan nggak bisa. Ini foto dari dia, kurang ajar juga ini ya. Nah, tapi kan anu saat mobil-mobil Formula 1 memang canggih saat. Dari dulu semua bagian tuh yang penting-penting diset hitam, ayo, bener nggak? ya. Ketika saya ditangkap memotret apa mesinnya apa monokoknya apa Mercedes ya, saya dimarahin kan waktu itu, dimaki-maki. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat di komputer juga nggak kelihatan. Saya yang penting kelihatan. orang mesinnya dilapisi apa plastik kok. Dari mana kita bisa memotret? Jadi harus di zoom lalu diterangkan. Iya. Nah, ngomong soal di zoom dan diterangkan, Red Bull kan sangat tertutup, jadi nggak ada fotonya sama sekali kan, Mas Jo. Ya. Cuman ya namanya, ini saya dapatnya di Twitter sih. Ya. Ini Twitternya. Jadi gambar sekelebat mobil lewat itu yang di videonya Red Bull itu di capture di zoom. Katanya ini hidungnya lebih lebar. Kemudian sidepodnya kok kayak Mercedes. Wah, ini kan langsung rame omongan. Wah, Red Bull baru nanti kayak Mercedes kayak gitu. Nah, jadi sekarang ini filming day lebih seru daripada launching. Nah, ini hari Senin ini nanti Williams akan filming day. Kemudian kita akan ada launching McLaren, akan ada launching Aston Martin, kemudian nanti menyusul seminggu ke depan ini, beberapa hari ke depan ini nanti Ferrari, Mercedes, wah, Alpine, seru semua ini kan, kayak gitu. Nah ini Red Bull yang bohong kemarin ketika launching di New York itu kan bohong. Dia nyebutnya RB19 tapi itu bukan. Jadi itu udah masuk kategori bohong beneran itu. Nah ini mobil aslinya yang kalau kita lihat, wah jangan-jangan dia kayak Mercedes. Yang lain niru Red Bull bilang Mercedes ini mungkin ada benernya juga ya. Tapi nah kita kan nggak tahu. Nggak tahu gimana bisa maksimal gitu. Yeah. Kok saya jadi penasaran saya. Ini karena launching bohong. Kenapa nggak di launching ini pas bulan Ramadan gitu, pas puasa. Jadi bohong dosa gitu. Saya ingin bertanya lagi, Ya. Tadi aku menyebutkan filming day ini 100 kilo. Yang jadi pertanyaan saya adalah ada batasan kecepatan nggak? Disentak-sentak apa? Siapa tahu nyolong-nyolong nggak dia? Lu ngecek-ngecek itu ada nggak? Nggak ada. Bebas. Nggak ada. Bebas. Ya tidak bisa secepat normal karena bannya bukan ban yang untuk racing dan mungkin tim-tim juga akan hati-hati terhadap komponen-komponen barunya. Jangan sampai filming day udah tabrakan. Satu, kalau tabrakan dia mobil barunya rusak. Dua, nggak punya materi promosi. Kemudian elektroniknya juga masih dibatasi. Tapi ya pasti cukup untuk ngecek pembalapnya akan punya, apalagi kayak misalnya di ini kebetulan Magnussen ya. Tapi misalnya ada Hülkenberg di Haas, dia akan aku perlu koreksi dikit. Nanti jangan kaget kalau ada tim yang sebelum uji coba tanggal 23 nanti akan melakukan filming day kedua. Jadi pra uji coba. Masa banyak kekurangan tadi ya. Iya. Kejar balapan pertama saya.
Jadi jangan jangan terkejut kalau nanti akan ada yang filming day kedua. Katanya Sauber atau Alfa Romeo ini akan filming day kedua di Bahrain sebelum uji coba. Oke. Karena untuk konfirmasi, karena mungkin nanti di tengah musim dia akan lebih hati-hati dalam development mungkin. Ya, ini pertanyaan begini Asa tadi bilang bahwa bagaimanapun juga ini kan filming day ini penting dan ternyata wartawan tidak boleh masuk pun masih ada apa istilahnya foto-foto yang beredar. Sebenarnya kalau di dunia Formula One soal intel mengintel ini kan sudah lama kalau istilahnya spy kita nyolong data, nyolong apa. Ini kan sebenarnya juga belum tentu nyolong dari sekarang. Nyolong sudah mulai pada saat development sudah mulai dicolong kan Itu kan ada kasus besar yang Asa pernah dengar kasus-kasus nyontek-menyontek, ketahuan. Spygate kan. Spygate. Ya dulu kan McLaren tahun berapa itu? Tahun 2007 ya, yang didenda 100 juta dolar itu. Karena mencuri data dari Ferrari dulu katanya. Ya ini, tapi kan sebenarnya kalau Mas Dewo ingat kalau kita di sirkuit kan banyak tim-tim itu juga ngirim orang untuk ke garasi lawan kan, untuk moto, untuk ngelihat. Adrian Newey kan juga sering bawa buku, dia ngelihat mobil saingannya lalu dia coret-coret gambar-gambar kan juga sering kita lihat kan Mas Dewo. Jadi ya sebenarnya bukan hal baru juga, dan saya yakin foto ini kan dirilis sendiri oleh Haas. Jadi Haas sendiri yang mengizinkan foto mana yang boleh keluar. Tapi ini saya yakin oleh tim-tim lain sudah langsung dilihat ininya seperti apa ya. Mereka pasti sudah tahu, mereka pasti lebih tahu dari kita kan, so. Ini kalau melengkungnya kayak gini berarti dalamnya kayak gimana. Kalau dilihat dari samping seperti ini berarti posisi radiatornya di mana. Ya kan, so. Berarti ini posisi turbonya seperti apa. Berarti nanti kalau bukaan sidepodnya sebesar ini berarti karakter coolingnya seperti apa. Mereka pasti lebih tahu daripada kita kan. Karena mereka akan bisa naruh itu di simulasi mereka kayak gitu ya. Sorry saya potong tadi kayak chef ya. Jadi kasih makanan ini apa-apa udah tahu dia ya. Betul. Kayak ibu saya kan bakat masak gitu. Jadi kita makan ke restoran, ibu saya langsung tahu ini bahannya ini. Oh ini bumbunya ini. Kayak gitu. Jadi ya saya bukan chef, saya tidak punya bakat masak, tapi saya bisa membayangkan ya Adrian Newey mungkin ngelihat hasil chat gitu dah. Oh salah itu. Kayak gitu aja mungkin. Saya jadi tertarik Asam tadi bilang McLaren didenda karena mencuri data. Ada juga orang dalam yang menjual data, itu juga di Formula One sudah jadi biasa. Jadi mungkin sekarang ini yang teman-teman yang bisnisnya pulsa hati-hati kalau jual data. Anda bisa ditangkap polisi loh karena Anda menjual data, ya kan? Oke, filming day sangat penting sekarang. Kemudian sebagian mungkin mobil sudah bisa kita lihat pada saat tes nanti. Tapi kan juga tes itu pun juga kadang-kadang masih takut-takut mengeluarkan semuanya kan saya. Jadi apakah benar balapan pertama itu adalah balapan untuk mengukur mobil kita dan mengukur lawan Kalau yang balapan ini kita kembali lagi di awal tadi, tahun ini agak menyebalkan karena uji cobanya hanya tanggal 23-25 di Bahrain. Kemudian minggu depannya langsung balapan di Bahrain. Jadi sebenarnya hasil uji coba itu sudah jadi indikator hasil lomba pertama. Di luar masalah ketahanan ya, di luar masalah ketahanan dan kecelakaan. Jadi ya agak kurang seru juga. Kalau dulu kan mungkin setelah uji coba mungkin ada 2 minggu, jadi kita bisa berspekulasi, kita bisa diskusi, kita bisa bikin preview, kita bisa ngawur-ngawuran lah. Tim-tim juga ada waktu mungkin untuk bikin komponen last minute seperti McLaren kan tahun lalu masalah rem. Jadi dia punya waktu untuk bikin rem temporer yang seharusnya dari carbon fiber dibuat dari titanium dulu, baru nanti balapan keberapa pakai yang carbon fiber. Nah ini benar-benar kalau nanti meleset di uji coba Bahrain, dia akan meleset ke lomba pertama. Makanya mungkin dalam seminggu ke depan ini mungkin yang kita perhatikan bukan hanya launching livery atau mobilnya, tapi filming day-nya. Karena filming day sekarang jadi jauh lebih penting daripada dulu. Nah kalau sudah kayak gini mending buat uji cobanya aja 2 kali. Ngapain dibuat filming day? Toh uji cobanya juga menarik buat dibahas, buat jadi omongan, buat jadi pemanasan. Dan kalau perlu kan jadi show sekalian Mas Dewo. Jadi misalnya uji coba pertama tertutup, uji coba keduanya terbuka. Ingat waktu kita ke Malaysia Mas Dewo? Waktu dulu F1 pernah tahun 2007 kan sekali dia bikin uji coba mid season di Sepang. Ya. Wah itu senang Mas Dewo, karena uji coba itu kan lebih bebas. Kita bisa lebih wawancara, kita bisa
Saya bisa jadi fotografer, bisa jadi wartawan, nggak harus jadi fotografer terpisah dengan wartawan kayak gitu. Nah, kenapa nggak digituin aja sekalian? Malah kalau perlu dibuat show, Mas Yo. Hmm. Satu di awal musim, satu di tengah musim. Kan tidak harus balapan terus gitu. Supaya tensinya juga agak turun dan tim-tim ngasih ngasih kesempatan lebih banyak untuk sponsor-sponsornya bereksplorasi. Kan Liberty Media sangat marketing, jadi siapa tahu itu jadi ide yang baik gitu. Karena kalau enggak, ya musim ini ya, mohon maaf, kita nanti ngomongnya soal kita seminggu ke depan ini akan ada episode nanti sebelum sebelum weekend beberapa hari lagi kita sudah harus ada episode bahas McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Alpine. Setelah itu nanti minggu depannya langsung uji coba. Habis itu minggu depannya langsung lomba. Ya kan kita cuma 3 atau 4 episode ini tergesa-gesa gitu. Tergesa-gesa dan datanya juga belum tentu valid, itu kan yang kita bahas itu kan. Ya kayak tadi ngomong Williams, apa yang mau diomongin di Williams? Oke, ada lagi yang menarik akan dibahas hari ini, karena tadi kita lihat belum semua tim keluar dan kita lihat juga dengan corak warna hitam seperti ini, walaupun di foto sedetail ini pun juga tetap akan terkamuflase mana-mana. Tapi satu pertanyaan lagi, tadi waktu Asa membahas Haas, karena dua pembalapnya menutupi spare part yang penting, yaitu suspensi. Apakah suspensi juga menjadi tolok ukur saat jadi setelah dengan perubahan desain mobil, mungkin suspensi itu memang sangat penting karena itu bisa menahan mobil tidak proposing atau apa dan sebagainya, Sa. Betul, Mas. Jadi kan sekarang ini nyiasati, kan ingat tahun lalu kita ngomong dengan Mas Tepi itu bahwa untuk nyiasati supaya tidak proposing kan berarti harus setelan suspensi kan, Mas. Dibuat stiff kan. Kayak Mercedes tahun lalu harus dibuat stiff sehingga pembalapnya terguncang-guncang gitu kan. Gitu. Nah, jadi setelan suspensi ini akan jadi sorotan kan, misalnya ini selisih 1-2 derajat aja desainer lawan bisa ngikir kenapa ya digituin ya. Kan dia bisa pakai komputer, Mas Jo. Foto ini misalnya diambil sumbu rodanya, dia bisa tahu ini wheelbase-nya berapa, jarak sumbu rodanya berapa. Kemudian kalau jarak sumbu roda segitu dibandingkan punya kita 5 mili lebih panjang. Suspensi dia seperti apa? Oh, suspensinya lebih nekuk. Kenapa dia kayak gitu? Kita coba di simulasi kita kan. Dia bisa melakukan itu, Mas Jo. Nah itu ya kayak karena sekarang semuanya dibatasi, semuanya harus pakai simulator ya. Mereka sangat-sangat bisa melakukan itu. Gampang sekali, tinggal ambil titik ini, di ambil titik ini ada programnya pasti ini wheelbase-nya berapa. Panjang mobil ini berarti dibandingkan mobil kita dengan Ferrari seperti apa, kan? Canggih sekali. Canggih sekali, analisisnya canggih sekali saya. Ya kerjaannya Mas Tepi itu. sayapnya kalau kayak gini, sayap kita seperti ini. Coba tak coba di simulatorku. Oh, anginnya seperti ini. Aku tiru kan. Ini kayaknya lebih cocok di mobilku daripada mobil dia kan. Kita nggak tahu. Iya ya. Coba besok kita tanya Mas Tepi kalau pulang, Mas, kalau bikin sayap itu Anda ngarang atau terinspirasi dari istri? Kenapa? Istrinya kan juga selalu berdekatan dengan sayap karena Laurier. Itu bisa malam-malam bisa menjaga aman, tidak bocor misalnya gitu. Ini satu hal yang cukup menarik adalah semua bisa dibaca lewat komputer, ya kan, Sa? Nah ini kan cukup menarik. Jadi tetap walaupun apapun data itu masih bisa menguap, bisa kemana-mana selain dibawa oleh orang dalam yang dijual keluar. Tapi kan analisisnya tadi memang harus jago sekali gitu kan, Sa, untuk. Tapi ini cukup menarik, Sa. Asa tadi juga sempat bilang bahwa pembalap yang di simulator mencoba, kenapa tidak dikasih waktu yang lama? Kenapa? Di simulator dengan di mobil yang kenyataan tadi kan berbeda. Dan Max pun juga, sempat saya baca itu katanya tidak memberikan ini kepada pembalap cadangan apa. Saya lebih sering sendiri, kenapa? Beda antara simulator dengan di mobil yang nyata gitu kan. Jadi goncangannya beda, Mas. Ya. Sensasi di badannya kan beda ya. Ya. Jadi intinya kan kenapa tidak diberi waktu untuk uji coba aja resmi berapa kali supaya kita bisa melihat bahwa nanti saat balapan mobil sudah pada siap semua gitu saya. Ya, uji cobanya juga jangan sehari penuh, misalnya dibuat 4 jam dan itu bisa ditayangkan televisi supaya bisa jadi show. Kan tidak harus balapan. Balapan kan tensi tinggi terus, Mas. Kadang-kadang kita butuh show yang lebih rileks, yang mungkin ke sirkuit-sirkuit yang mungkin nggak bisa
nggak bisa kita kunjungi lagi, misalnya kan nggak ada balapan di Jerman, atau misalnya Portugal atau Misano atau apa kan, supaya kita bisa dapat sesuatu yang beda juga kayak gitu, atau Sepang kayak gitu kan. Pembalapnya juga lebih rileks, bisa ketemu fans itu kan lebih menarik juga ya. Betul, misalnya habis Australia kan ini karena Grand Prix Tiongkok dibatalin kan ada gap. Kenapa nggak dibuatin uji coba di Sepang, ya kan? Dari Australia terbang dulu ke Sepang, uji coba 1 hari 2 hari, baru ke Eropa kan? Kenapa nggak? Supaya kita deket kan gitu. Asal ada tambahan lagi untuk sesi kita hari ini. Ya, terakhir Mas Dewo, ini kita mau ngomong McLaren Honda karena memang ini foto McLaren Honda yang gagal zaman Alonso dan Button itu. Kan kita tahu Honda akan masih besar untuk 2026 dan sudah mulai ada pembicaraan antara McLaren dan Honda lagi. Jangan-jangan memang makanya itu kalau saya jadi ingat kan barusan anniversary dengan istri saya, jadi istri saya bilang itu loh kalau saking bencinya malah jadi kayak gitu. Nah, saya kebetulan barusan WA-an sama Mas Adi Susilo karena kan dia di Amerika, kita sama-sama menonton Super Bowl Senin ini, menonton di TV maksudnya. Nah, saya tanya ke dia, ini Honda ke McLaren ya? Dia bilang anything is possible kayak gitu. Jadi semuanya bisa terjadi. Diplomatis. Jadi ya itu aja mungkin ya siapa tahu Honda akan kembali dan McLaren karena Honda mau nyari siapa sekarang? Tim-tim Williams nggak mungkin terlalu bawah. Sauber sudah diambil Audi. Kemudian Aston Martin, masa Aston Martin Honda kan lucu. Kemudian Alpine nggak mungkin. Mungkin ya. Siapa? Haas Honda. Haas sudah nempel ke Ferrari kayak gitu. Andretti maunya sama Cadillac, ya kan? Amerika sama Amerika. Nah yang tersisa siapa? Yang paling dekat dengan papan atas kan McLaren. Dan McLaren yang sekarang sama sekali beda dengan McLaren zaman kehancuran 2015-2017 itu. Jadi sudah sangat beda manajemen, sudah sangat beda kultur, punya Lando Norris, ya kan? Ya siapa tahu nanti Lando Norris diperpanjang, mau diperpanjang karena ada Honda di situ. Kan bagaimanapun salah satu idola saya dulu kan Ron Dennis waktu pegang McLaren. Ron Dennis kan selalu bilang, apapun yang terjadi lebih baik punya mesin pabrikan atau power unit pabrikan daripada jadi customer dengan segala risikonya. Nah, McLaren kan harus mikir ini, dia Mercedes kan sebagai customer, bukan sebagai works, bukan sebagai pabrikan. Nah, McLaren harus mikir, kita ke depan mau kemana? Audi udah serius ini. Red Bull sama Ford ini. Ferrari, Aston Martin nggak tahu ya, Aston Martin kan juga serius dengan Mercedesnya. Nah, jadi ya, kita mau kemana? Jadi ya mungkin, ya mau nggak mau mungkin ya terpaksa sama Honda lagi. Honda juga ya terpaksa sama McLaren lagi. Ya siapa tahu itu jodohnya ke depan. Jadi itu yang kita mungkin nanti akan ada kabar tentang ini di launching McLaren apa 1-2 hari ini atau Senin ini Selasa ya kan. Jadi kita apa sebelum weekend ini nanti satu episode lagi masih bahas tim-tim papan atas itu. Iya, usah. Jadi mungkin juga Honda bisa mau masuk lagi ke McLaren asal McLaren tidak memakai Alonso gitu kan, karena udah juga seperti karena dikira hanya mensuplai mesin GP2 gitu kan saya waktu itu. Ya betul kan? Iya. Ya Honda sih ketawa-ketawa. Itu bukan GP2, itu Honda Pitung itu gitu kan, tambah bawah lagi. Ya, semoga Pak Ganjar Pranowo melihat gambar ini, karena kalau gambar ini muncul McLaren Honda Semarang, itu bagus sekali Pak. McLaren Honda Semarang kan hanya mewakili kotanya Pak Ganjar. Iya kan? Jadi ini kita berharap ya saya Honda kembali lagi ke McLaren dan saya penggemar McLaren. Ya. Dan saya penggemar McLaren Honda zaman Ayrton Senna, jadi kan. Dan saya juga senang ketika Honda dengan McLaren pisah. Jadi waktu saya nonton di Jepang tahun 2018 itu semua kaosnya Honda McLaren diskonya gede banget. Jadi saya kesempatan punya kaos ini. Oke, nah ini kita berharap, karena saya juga berpikir tadi AlphaTauri karena ada Tsunoda, tapi saya pikir timnya AlphaTauri dengan McLaren kan jauh sekali kemampuannya. Jadi mungkin masuk akal kalau Honda kembali ke McLaren dan semoga ini menjadi kenyataan. Ada tambahan lagi, Sa? Cukup dulu, kita menyimpan tenaga untuk McLaren, Aston Martin, Ferrari, Mercedes, Alpine.
Ya, semoga teman kita yang sedang di Osaka sedang memanjakan matanya karena di sana saya lihat fotonya tiap kali di IG itu replika mobil balap dan sebagainya. Mas Wewe jangan lupa oleh-oleh untuk saya dan Asa. Kemudian udah saya WA Asa. Jangan lupa saya titip sepatu Adidas Y3 sana ya. Apa ya Adidas Jepang tuh ya? Ada kan? Sa? Iya sih. Iya, ya, kita sampaikan juga itu. Jangan lupa oleh-olehnya. Nah, sekali lagi Ewan Mania tadi kalau Anda memang sudah mengetahui berapa harga mobil Alfa Romeo yang sudah dilelang, silahkan Anda juga komen di sini. Kemudian juga kita boleh di komen di bawahnya berandai-andai kalau memang Honda benar-benar di McLaren dan semoga Formula One ini akan menjadi semakin banyak pabrikan, berarti perebutan gelar juaranya semakin ketat. Sekali lagi Asa terima kasih, Evan Mania terima kasih, teman-teman yang di balik Asa terima kasih. Sekali lagi kita harus tetap menjaga kesehatan, semoga kita bisa terus beraktivitas. Asa terima kasih. Oke, Mas. Salam.